سيدة السعادة زملاء الأعزاء قبيل البداية حيا بنا نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى حمدا بلا غاية ومدحا بلا نهاية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Syukur alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya diri saya sendiri yang bisa hadir di acara silaturahmi Ustadzah TPA beserta direkturnya dan juga takmir Masjid Al-Fajar. Yang lama saya tidak berkunjung di sini 10 tahun yang lalu, Pak. 2015, jauh sebelum Covid, pas Ramadan, udah subuh, udah tarawih, terus absen. Dan di pertemuan siluet ini, alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya saya bisa hadir. Pertama dulu di masjid belakang apa itu yang disebut es pocong, es migracuan, masjid apa itu Bekenaim. Terus yang kedua di masjid mana lagi, tusuk-tusuk. Seingat saya catnya warnanya hijau, pintunya sebelah selatan menghadap barat. Itu masjidnya apa saya lupa. Nama udah 10 tahun yang lalu. Ustadz juga udah ganti paling 10 tahun yang lalu. Kalau santrinya udah pada lulus. Alhamdulillah bisa bermuwajahah menghadiri undangan Allah, pertemuan yang tidak main-main, mempertemukan antar generasi bangsa, generasi umat, menjunjung, menyangga kejayaan umat Islam khususnya di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita panjatkan pula dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ustadzah yang dirahmati Allah, malam ini di waktu yang singkat akan saya coba memenuhi permintaan panitia untuk menyampaikan materi tentang tahun baru Hijriah, saat yang tepat untuk berubah dan muhasabah. Di tempat lain ada materi yang identik. Tahun baru Hijriah, saat yang tepat untuk muhasabah dan berubah. Ini mintanya berubah dan muhasabah. Tempat lain muhasabah dan berubah. Sama Pak ya? Muhasabah dulu baru berubah. Ini berubah dulu baru muhasabah. Padahal berubah itu sudah bagian dari muhasabah. Jadi kalau nggak berubah namanya bukan muhasabah. Muhasabah harus berubah. Tentunya berubah menjadi lebih baik. Karena ada berubah yang menjadi lebih buruk, itu bukan muhasabah. Dan momen yang tepat menurut panitia adalah tahun baru Hijriah. Ini namanya muhasabah tahunan. Ada muhasabah semesteran, Idul Fitri, Idul Adha. Muhasabah semesteran. Ada muhasabah pekanan, Jumatan, itu muhasabah pekanan. Umar bin Khattab itu muhasabahnya sehari 2 kali, subuh dan asar. Dan banyak para sahabat yang muhasabahnya setiap malam juga ada. Nabi setiap
Ustadz-ustadzah persepsi biasanya di depan sebelum pembelajaran, ice breaking di tengah-tengah atau intermezzo. Kalau di belakang biasanya refleksi. Monggo silakan dipakai yang mana untuk menggugah anak-anak. Tebak-tebakan suratnya apa tentang muhasabah, Al-Basir, surat yang berapa, 59, ayatnya berapa, benar, kasih jawaban. Sudah hafal semua bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat ini untuk orang yang beriman. Tidak sembarang orang bisa memahami ayat ini, apalagi mengamalkannya. Hanya untuk orang beriman, minimal orang beriman. Jadi KKM, kriteria ketuntasan minimal, diberlakukan untuk orang beriman. Manusia saja tidak. Nah, orang yang beriman saja masih mendapatkan perintah untuk bertakwa. Artinya keimanannya pun masih harus diperbaiki, masih harus dimuhasabai, diintrospeksi. Bagaimana tentang keimanannya, kualitasnya, maka bertakwalah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, khususnya hari akhirat. Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah, berbicara hari akhirat, kita kan sering terbayang dari kiamat. Mestinya tidak demikian. Hari ini pun bisa termasuk hari esok, yang akan segera menjadi hari sekarang, bahkan menjadi masa lalu. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dicabut oleh Allah arwahnya, ruhnya, secara individu atau secara kolektif. Kalau kolektif ada masa-masanya. Ada masa-masanya. Umat Islam ini kan ada 5 fase, ada masanya. Tapi secara individu kan beda-beda. Ini yang sangat ngeri sebenarnya, yang individu ini tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Maka sebenarnya dalam keseharian inilah hari akhir ini. Karena kita nggak tahu kapan. Mungkin nanti setelah pengajian, atau mungkin sampai di rumah, atau besok. Maka kita sering-sering introspeksi, muhasabah, tidak harus menunggu tahun baru Hijriah. Dan ada kalimat takwa lagi, wattaqullah, sama-sama takwa, tapi ternyata maknanya berbeda. Allah menyebut kalimat takwa di dalam Quran sebanyak 500 kali. Berarti ada 500 macam atau jenis takwa. Dari 500 ini dibagi menjadi 5 tingkatan, 5 makom. Ada makom iman, makom taubat, makom wara, makom zuhud, dan makom musyahadah. Ini bisa buat tebak-tebakan sama anak-anak. Anak-anak tahu ya orang takwa itu seperti apa? Ciri-cirinya banyak, ada 500. Nah, dari 500 ciri-ciri orang takwa dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, makom iman. Orang bisa menempati posisi takwa sebagai makom iman kalau bisa membebaskan diri dari perkara syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak memperbanyak Tuhan, cukup satu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung pada selain Allah, tidak bergantung pada pemerintah, tidak bergantung pada pejabat, tidak bergantung